Halo semuanya, kembali lagi di channel Alur Cerita Filmania. Melanjutkan episode sebelumnya di mana Shen Xuanzan telah menjadi seorang biksu dan memiliki misi melakukan perjalanan ke barat bersama 3 murid silumannya. Pada film Journey to the West, The Demon Strike Back yang rilis pada tahun 2017 oleh sutradara Sweetheart ini menceritakan tentang halang rintang yang mereka lalui dalam pencarian kitab suci. Sebelum masuk ke alur ceritanya, ada baiknya kita kenalan dulu dengan tokoh-tokoh yang terlibat ya. Shen Xuanzan, atau sebut saja Biksu Tang, dialah biksu yang ditugaskan untuk mencari kitab suci ke barat. Sun Wukong, Zhu Baji, Sa Wujing adalah 3 murid siluman Biksu Tang yang mengawal perjalanan mencari kitab suci ke barat. Felicity adalah siluman tengkorak yang jatuh hati pada Biksu Tang. Dan ini adalah Perdana Menteri Kerajaan BQ. Itulah beberapa tokoh film The Demon Strike Back, dan ini dia alur cerita filmnya. Biksu Tang terbangun dari mimpinya. Dalam mimpi itu dia sudah tiba di India. Faktanya ia masih berada di tempat sirkus. Dalam perjalanan ke barat mereka melakukan apapun untuk bertahan hidup termasuk pertunjukan sirkus. Namun malam itu pertunjukan kacau. Wukong marah karena disebut kera nakal oleh Biksu Tang. Seketika arena sirkus pun menjadi porak-poranda. Esoknya saat akan mengambil air untuk memasak, Biksu Tang melihat sebuah rumah yang ternyata dihuni oleh banyak wanita. Dengan murah hati mereka menawarkan jamuan makan untuk biksu dan murid-muridnya. Mereka pun datang. Sambutan tuan rumah begitu hangat. Namun Wukong melihat aura siluman pada wanita-wanita itu. Kemudian ia memprovokasi salah satu dari mereka untuk menampakkan wujud aslinya. Alhasil, trik Wukong sukses membuat siluman laba-laba kembali ke bentuk asal. Terjadi pertarungan antara mereka yang menyebabkan Wujing terkena racun siluman laba-laba. Lama-lama seluruh bangunan rumah tadi amblas, mengantarkan mereka bertemu dengan siluman laba-laba raksasa. Namun hanya dengan sekali pukulan saja siluman laba-laba musnah di tangan Wukong. Malam itu di tempat istirahat, dari jauh nampak Biksu Tang sedang memahat patung Buddha. Sementara Wukong berwacana ingin membunuh sang guru karena sering terjadinya selisih paham di antara mereka. Namun tiba-tiba Biksu Tang ada di belakang Wukong. Tapi Biksu Tang mengaku tidak mendengar apa-apa. Kemudian Biksu Tang kembali ke tempat semula, berdoa pada Buddha supaya dapat memiliki ilmu tapak Buddha. Hal tersebut didengar oleh Baji yang diam-diam mengikuti Biksu Tang. Tiba-tiba Wukong menghadang jalan Biksu Tang. Wukong yang tahu dari Baji bahwa sang guru tidak memiliki tapak Buddha menantang Biksu Tang untuk menunjukkannya. Merasa terpojok, Biksu Tang lari hingga jatuh dari tebing. Beruntung ia tersangkut di pepohonan. Ketika Wukong hendak mengayun tongkat pada sang guru, Biksu Tang meminta waktu dan refleks kedua tangan Biksu Tang terangkat, telapaknya menghadap ke langit. Tanpa disangka cahaya Buddha muncul di sana, dan Wukong tidak berani lagi melawan gurunya. Sementara itu racun laba-laba membuat tubuh Wujing kembali ke wujud asli, membuat Baji harus menariknya sepanjang jalan, hingga tibalah mereka di kerajaan BQ. Perdana Menteri menyambut kedatangan mereka dengan sangat meriah. Raja meminta Biksu Tang melakukan pertunjukan. Berkat jimat penurut, Biksu Tang melakukan pertunjukan dengan mengikuti gerakan Wukong, termasuk menampar pipi raja hingga mereka diusir dari kerajaan. Sedikit percikan-pertikaian terjadi, membuat hubungan antara guru dan murid menjadi renggang. Terjadi adu mulut antara Biksu Tang dan Wukong. Namun sejenak Biksu Tang menyadari kesalahannya, kemudian ia meminta maaf ke Wukong, dan hubungan mereka pun kembali hangat. Kemudian mereka kembali ke kerajaan, bermaksud untuk meminta maaf atas perlakuan yang tidak pantas ke raja. Atas permintaan gurunya, Wukong meminta maaf ke Raja BQ. Tentu saja dengan style Sun Wukong. Wukong yang sedari awal merasa ada yang aneh pada Raja BQ, akhirnya berhasil mengungkap wujud asli siluman itu. Dialah Red Boy. Seketika kerajaan menjadi arena pertarungan. Puing-puing runtuh, kobaran api di mana-mana hingga Wujing terpental ke kolam. Pertarungan dengan Red Boy membuat Wukong makin menampilkan sisi kebengisan dengan mengeluarkan 4
melompat bendera dari punggungnya. Dengan ganas Wukong menyerang Red Boy dengan bola api hingga terpental ke arah Wujing. Kemudian Wujing menyembur Red Boy hingga beku dan dikelindingkan kembali pada Wukong. Dengan sigap Biksu Tang mengubah Red Boy jadi boneka dan diberikan kepada Perdana Menteri. Akhirnya raja asli pun ditemukan. Sebagai ucapan terima kasih, Raja BQ memberi Biksu Tang untuk memilih satu dari 3.000 seluruh kerajaan sebagai teman perjalanan. Dan Biksu Tang memilih Felicity untuk menemani perjalanan. Selama perjalanan, Wukong mencurigai Felicity sebagai siluman. Namun, sulit dibuktikan sekalipun menggunakan cermin ajaib, di mana semua wajah siluman akan nampak dan darah siluman juga menguap bila ditetes pada cermin tersebut. Hal yang tak diduga terjadi saat Felicity memberikan minum pada Wujing. Tiba-tiba Wujing bersin dan ia kembali ke wujud manusia. Malam itu untuk mematahkan dugaan Wukong bahwa Felicity adalah siluman, mereka mampir ke tempat tinggal Felicity. Namun, bukan Sun Wukong namanya jika tak membuat kekacauan. Wukong bersikeras meyakinkan Biksu Tang, namun sang biksu tak mempercayainya. Hal itu membuat Wukong murka hingga ia menghancurkan dan membunuh seluruh penduduk desa. Tak satu pun penduduk desa yang masih hidup. Hingga Biksu Tang datang memarahinya. Dan saat akan merapal mantra, Wukong melepas mahkota serta mengunci mulut sang biksu dengan tasbih. Wukong mendesak Felicity untuk mengaku dan ia pun mengaku bahwa ia adalah siluman tengkorak. Mendengar pengakuan Felicity membuat Wukong makin murka dan ia bertransformasi menjadi kera batu raksasa. Bahkan, Wukong menelan Biksu Tang. Diam-diam Felicity berkelayut di kaki Wukong, mengikuti Wukong pergi. Tiba-tiba muncul Perdana Menteri bersama Red Boy. Ternyata dialah dalang dibalik semua ini. Seketika Wukong mengeluarkan gurunya. Semua ini tak lain hanya trik mereka untuk mengelabui Perdana Menteri supaya mereka terlihat masuk jebakannya. Perseteruan pun berlanjut. Wukong beraksi mengalahkan Red Boy. Felicity terluka terkena runtuhan batu. Perdana Menteri membangkitkan ilusi Buddha melawan Wukong. Tak mau kalah, Wukong pun mengeluarkan tongkat serta memanggil awan kintonnya. Serangan demi serangan dilemparkan Perdana Menteri kepada Wukong, hingga Biksu Tang terlempar entah kemana. Namun di saat yang tepat, tangan Buddha muncul dari dasar laut, menghancurkan Buddha-Buddha ilusi Perdana Menteri. Biksu Tang berdoa pada Buddha, Perdana Menteri atau yang sebenarnya adalah siluman burung heriang emas abadi telah musnah. Di akhir kisah, Biksu Tang mengirim jiwa Felicity ke jalan yang semestinya. Dan film pun selesai.